Sobat PR, biasanya kita ngobrol-ngobrolnya di ruangan, di mana sekarang kali ini kita nyoba di lapangan. Saya mau nyoba olahraga woodball di lapangan woodball JHL BSD. Pengen tahu sih seperti apa yang katanya ini tuh kalau nggak salah awalnya lahir di Taiwan, sempat disebut sebagai golf murah. Nah, kita pengen tahu main golf tapi murah. Tapi nggak. Itu pukulan yang ringan saja. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan pakarnya sini. Perhatian dengan Pak siapa, Pak? Saya Ivan. Sebagai Saya di sini sebagai tim pelatih. tim pelatih, Kebetulan spesialnya saya di bagian pelatih fisik. pelatih fisik untuk tim. Untuk tim Pelatnas. pelatnas football untuk persiapan SEA Games Thailand. Emang Di kapan, Pak? Desember. SEA Games Thailand Desember ini? Desember ini. Oh, bentar lagi dong. Ya, 2 mingguan lagi kita latihan di sini, baru kita berangkat nanti ke Thailand untuk TC. Ini kayaknya teman-teman Sobat PS juga belum terlalu banyak tahu soal woodball. Mungkin bisa cerita sedikit, Kang, soal woodball ini awalnya dari mana? Terus kenapa disebut woodball? Apakah karena bolanya dari kayu atau memang dulu semuanya dari kayu gitu ya? Ya, sebenarnya woodball itu sendiri pertama kali muncul itu di Taiwan. Di Taiwan oleh Mr. Ming waktu itu. Jadi waktu itu pemikiran beliau itu adalah untuk sekedar untuk olahraga rekreasi, memberikan olahraga rekreasi kepada orang tuanya yang sedang sakit. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi dibuatlah olahraga ini gitu ya. Kemudian diberi nama woodball ya karena betul tadi karena bolanya juga dari kayu gitu. Bahkan waktu itu maletnya juga full dari kayu. Orang bilang ya seperti golf gitu. Cuman kalau golf kan bolanya kecil gitu terus ya. juga bahan dasarnya kan bukan dari kayu. Nah, kalau ini semuanya dari kayu gitu. Jadi kalau dipukul juga tidak akan terlalu melambung gitu ya? Betul, tidak akan terlalu melambung dan memang bolanya arahnya dan lintasannya di tanah gitu. Diperkenalkan masuk Indonesia sebenarnya tahun berapa sih? Kalau masuk Indonesia sendiri itu sebenarnya di tahun 2006 itu waktu itu masuk, tapi waktu itu yang masuknya ke daerah Jawa Tengah, Pak Jeki waktu itu. Terus kemudian langsung sama beliau itu dibawa ke beberapa daerah, khususnya yang ada di Jawa Tengah dulu waktu itu. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri, saya sendiri waktu itu kebetulan diajak sama Pengprov Jabar waktu itu tahun 2009. Kebetulan saya masih mahasiswa. Dan di mana? Di UPI. Oh, mahasiswa. Oh, jauh dari UPI. UPI. Tim pelatnasnya dari UPI. Kemudian lagi perjalanannya 2016 itu masuk PON pertama. Tapi masih ekspedisi Jawa Barat waktu itu. Baru kemudian di tahun 2024 kemarin di Aceh kita PON pertama. PON pertama. Terus kemudian alhamdulillah tahun ini 2025 ini woodball masuk ke SEA Games. Dan alhamdulillah juga kemarin kita dapat kabar dari PB, dari pengurus besar, bahwa woodball menjadi salah satu cabur yang masuk ke grade A gitu. Cabur grade A? Oh gitu. Nah kalau permainannya sebenarnya gimana? Woodball itu sendiri sebenarnya sekarang ini ada 14 nomor. Banyak juga tuh. Tuh, 14 nomor. Jadi ada 2 kriteria, ada 2 kategori. Kategori pertama nomor stroke. Stroke, ya, nomor stroke. Stroke itu apa gimana? Stroke itu jadi mainnya kita satu pairing, satu pairing itu biasanya 3 atau 4 orang. Nah, di situ kita lebih cenderung melawan diri sendiri. Lebih cenderung melawan diri. Kenapa? Karena ketika main stroke, kita hanya memikirkan bagaimana caranya si bola itu dari awal sampai masuk dipukulnya sesedikit mungkin. Yang kategori kedua adalah nomor fairway. Fairway itu versus, contoh misalkan saya dengan Akang nih bertanding di dalam satu fairway ini, ya kita kalau nomor single fairway putra misalkan kita bertanding nih. Nah berarti tiap fairway-nya harus ada yang menang. Contoh misalkan di fairway ini pukulan saya 4, pukulan Akang 5, berarti saya menang. Nah nanti akan diakumulasikan dari 12 fairway. Dari 12 fairway itu siapa yang menangnya paling banyak. Nah si lintasannya, fairway ya, lintasan itu ada berapa meter aja sih si kategorinya? Oke, kalau dari sisi lebar itu, lebarnya itu paling kecil 3 meter aturannya. Paling kecil 3 meter lebar. Ini paling besar 10 meter. Oh, ada yang 10 meter? Ada yang 10 meter. Nah, jadi untuk dari lebar. Kalau dari sisi panjangnya ada 3. Ada
jarak dekat. Jarak Iya. dekat itu 30 sampai 50 meter. Oke. Oke, ada jarak menengah. Jarak menengah itu 51 sampai 80 meter. Hmm. Ada jarak jauh. Jarak jauh itu 81 sampai 130 meter. Nah, dalam satu lapangan itu biasanya ada isinya ada 12 fairway. Nah, dalam 12 fairway itu setidaknya ada jarak jauh 2, ada jarak dekat 2, ada jarak menengah 2. Nah, kalau kan ini ada batas ya, Mm-mm. ada tali gitu. Kalau keluar dari jalur, Itu disebutnya gimana? OB. Jadi nanti tambah satu pukulan. Oh, Penalti, kena penalti. penalti. Misalkan Akang dari sana ya, Heeh. pukul terus bolanya keluar. Nah, berarti itu pukulan pertama yang Tambah keluar situ. ini nambah satu pukulan. Oh. Nanti ketika memulai lagi pukulan berikutnya itu sudah pukulan ketiga. Ini mudah nggak sih bagi pemula gitu ya? Apa yang harus dimulai dari awal apa tuh? Sebenarnya olahraga yang mudah atau gimana? Oke. Ini tuh sebenarnya olahraga tuh cenderung mudah sekali kalau dari sisi teknik. Makanya apa namanya? Istilah orang-orang yang suka main woodball itu easy to play, hard to the master katanya gitu. Jadi Easy to play, hard to the master. Jadi memang mudah mainnya, tetapi kalau untuk Menjadi jadi yang ahli itu memang agak susah gitu. Karena butuh apa? Butuh tadi, Ketekunan ya? butuh ketekunan, terus kemudian juga karena ini kan olahraganya olahraga akurasi nih. Olahraga akurasi itu kan perlu pengulangan latihannya. Terus terbiasa gitu ya? Tuh, makanya supaya tepat, supaya akurat, supaya terbiasa, latihannya pun perlu pengulangan banyak. Biasanya si kaki kiri biasanya ya ditaruh di depan. Ini, Oh, jadi si kaki sejajar. kiri sejajar situ ya? Ini seperti ini. Nah, pegang ini juga biasanya pegang apa? Malet ini. Malet. Ini tuh dasarnya dari biasanya katanya sih dari bisbol gitu. Oh, ada tiga cara. Ada yang seperti ini, Oke. rata seperti ini. Oh, gini nempel. Ada yang dari rata seperti ini, ada yang numpang, Oke. ada yang dibikin kunci. Oh, ngelok dikunci gitu. kelingking sama ini ya? Oke, Ini. oke. Jadi itu terserah kenyamanan silakan. Tapi dasarnya adalah dasar megang bola baseball gitu. Seperti ini. So itu disimpan di sini. Terus ininya jangan kaku si lutut juga jangan kaku Jangan seperti lempeng, oh jangan lurus. Jadi ini Santai aja gitu ya? dibikin santai aja. Yang harus kita perhatikan adalah ya ini, jangan sampai gerakan malet itu dari sini, jangan sampai seperti Oh, ini. jangan pergelangan tangan. Ya, tapi harus benar-benar dari lengan dan makanya Bahu. untuk atlet woodball ini hampir sama dengan untuk atlet golf juga. Jadi yang bermain itu otot-otot inti tuh, otot-otot core, perut, pinggang, punggung itu sangat berpengaruh. Punggung. Tuh, jadi ketika getting ya gitu aja. Oh. Cuman tegas gitu. Ini sebetulnya disebut golf murah. Betul. Bener murah nggak sih? Ya, Semurahnya? kalau dibandingkan dengan Golf ya? luar biasa murah. Luar biasa murah karena kan gini aja perbandingan dari sisi kita mulai dari lapangan. Dari lapangan. Kalau golf kan harus seluas apa gitu ya kita bayangkan. Ya. Untuk woodball itu sebenarnya cukup satu Lintasan, lapangan golf untuk 24 lintasan untuk dua lapangan woodball. Tapi untuk yang par 5 ya, untuk yang 500 meter tuh. Nah, itu cukup untuk 24. Nah, kalau si maletnya sendiri? Nah, sekarang dari lapangan kan, sekarang ke malet. Dari maletnya sendiri kan kita tahu stick golf berapa juta. Berjuta-juta lah gitu. Nah, kalau untuk malet woodball yang standar internasional kan biasanya Wiking namanya. Wiking. Brandnya Wiking. Nah, Wiking itu ya kalau dari sisi harga, kalau kita bisa diskon dan sebagainya bisa dari 1.600.000 sampai ke atas. Yang standar ya di 2 jutaan lah. Yang sering dipakai anak-anak nih 2,5 juta, 2 juta gitu. Kalau di sekitar Bandung kalau mau main di mana tuh kan tadi kan ada panjang juga ya. Nah, kalau di Bandung itu kalau main terus yang bisa terbuka untuk umum ada nggak sih lapangannya? Ya, kalau di Bandung sendiri di Kota Bandung itu ada kita di Pusenkap. Pusenkap, betul. Oh, ada di situ. Ada di situ. Terus kalau mau gabung juga dengan kami di UPI di kampus pada suka ya lapang kecil ya ada lah. Ada juga. Ada untuk itu bisa untuk umum. Bisa untuk umum silakan kita gabung ke UKM kita. Ke klub kita ada di situ. Terus kemudian di lapangan Setiabudi juga ada. Yang di UPI Setiabudi situ. UPI Setiabudi gitu. Terus kemudian kalau hari Sabtu, hari Minggu di area Bandung itu biasanya kita pecinta woodball itu ngumpul di lapangan Pusdikap Padalarang. Betul, Sabtu Minggu. Itu biasanya sangat terbuka untuk umum. Bahkan untuk pemula silahkan datang. Nah gitu kalau sebenarnya kalau mau nyobain itu tadi main woodball itu ya di
UPI bisa, dan yang di Padasuka sama di Setiabudi. Setiabudi. Atau yang di Pusenkaf mungkin ya. Pusenkaf bisa juga. Bayarnya berapa kalau mau main? Sebenarnya kalau setahu saya sih gratis gitu ya. Oh, gratis. Tuh, Tapi paling beli minum di sana begitu kayak gitulah. Tuh benar murah. Gratis, ya nggak seperti Padel lah ya. Kalau lagi musim. Mudah-mudahan woodballnya jadi makin memasyarakat juga ya. Ya. Apalagi sekarang ternyata sudah tingkat dunia ya Indonesia, kalau nggak salah dari dua atlet kita yang sudah tingkat 1 tingkat dunia ya, putra putrinya ya. Betul. Kita untuk kejuaraan sepanjang tahun 2025 sudah selesai, dan alhamdulillah juara 1 dunia itu dari Indonesia. Juara 1 dunia putra putrinya dari Indonesia, bahkan yang putrinya dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nanti kita ngobrol sama juara dunia itu, gimana kok bisa mereka juara dunia dan kenapa kok mau main woodball gitu. Mungkin nah, Sobat PR, sekarang kita ketemu nih atlet dunia, ini bukan atlet nasional lagi, atlet dunia, juara tingkat pertama dunia woodball ini dengan Mbak Siti Masito ya. Ya. Apa kabar Mbak? Ya. Teman-teman ini pengen tahu sebenarnya kenapa, atau mungkin cerita Mbak Siti bisa berkenalan dengan woodball tuh gimana ceritanya? Terus kok kenapa pengen main woodball gitu ketika yang lain tuh musimnya bukan woodball? Apakah itu kan ketika pandemi kan tenis apa gitu, kok ini ke woodball, kok terus tahunya dari mana? Saya awal mula woodball itu dari SMP. SMP? Ya, 2015. 2015 ya, SMP? Dulu sih sebenarnya cita-cita jadi pemain bulu tangkis nih Kak. Oh, tapi berarti pernah main bulu tangkis? Iya, bulu tangkis. Cuman kayak susah kan buat kayak ikut klub, terus persaingannya juga berat. SMP itu di Jawa Barat? Singaraja. Bali? Saya dari Bali. Oh, Bali. Oh, asal Bali. Bali. Ya, emang tinggal di Bali orang tua atau gimana? Iya, orang tua tinggal Bali. Sempat masuk klub tapi si badmintonnya? Enggak, cuman ekstra di SMP aja. Oke. Ya, terus ada sosialisasi lah di SMP di cabur woodball. Saya lihat kan, kok olahraga apa, kepo kan, akhirnya nyoba, kok enak pertama mukul tuh kok enak gitu. Terus akhirnya ada ekstranya, ikutlah. Akhirnya ikut kan, latihan-latihan, terus ada kejuaraan itu, kita eksebisi dulu kan, udah seneng tuh dapat jalan-jalan. Karena dulu tuh kita pelatih tuh polisi kan Kak, jadi setiap kita mau ekstra hari Sabtu pagi tuh, kita naik mobil polisi tuh, naik truknya ke tempat polisi latihan. emang? Pelatihnya polisi. Oh gitu? Ya, pelatihnya polisi, terus rame. Banyak juga teman saya juga di sini yang ikut juga dulu. Nah, akhirnya berprestasi, terus dapat bonus, dapat uang kan. Dulu nama pelajar dapat uang 1 juta, 2 juta, seneng banget. Dan peluang buat kita berprestasi juga lebih tinggi gitu kan. Karena masih jarang ya yang main persaingannya, apalagi cewek kan. Karena kita olahraga yang main dari pagi sampai sore Kak. Oh, kalau sekali kompetisi sampai sore? Iya, sampai sore pagi. Kita bisa seharian main tuh. Itu jadinya tuh. Pertama kali main di luar Bali pas umur berapa? Pas football gitu? Kalau nggak salah 17 tahun deh. Oh, pas SMA berarti? Ya, SMA itu kejuaraan kejurnas senior Undip, di Undip itu. Juara? Ya, dan saya juga kaget kan pertama kali ikut keluar kejuaraan kejurnas tuh saya dapat juara 1 single kemarin. Oh, langsung gitu ya? Iya, langsung. Nah, dari sana saya yang juara berangkat ikut World Cup Beach gitu di Lagoe. Indonesia Lagoe. Kepulauan Bintang. Oh, Kepri kejuaraan dunia itu? Kejuaraan dunia, World Cup. Sana saya dapat juara 2 tim struk. Single saya nggak dapat ya. Timnya saya dapat itu. Berarti udah berapa lama berkiprah di woodball? Kurang lebih 10 tahun. Oh. Terus pindah ke Bandung, ke mana akhirnya? Pindah ke Jawa Barat. Pandemi itu saya pindah Jawa Barat. Tepatnya saya mewakili Kabupaten Subang. Ya, terus sekarang saya pindah di Kabupaten Bogor. Terus perjalanan menjadi sekarang juara dunia itu gimana ceritanya itu? Perjalanannya itu karena sebenarnya kayak nggak terduga sih sebenarnya, karena dulu itu yang World Cup Cina itu yang diberangkat itu adalah juara 1 single stroke kompetisi putri. Stroke kompetisi ya, putri. Okay. Senior saya Mbak Elva. Tapi dia nggak bisa karena cutinya udah habis kerja. Akhirnya pindahlah ke saya. Saya peringkat 2 kan waktu PON. Kira berangkat. Sebenarnya nggak ada target sih sana karena kayak pesimis kan juga karena kayak. Kenapa pesimis, kan udah sering juara juga? Enggak, itu pertama kali ikut kejuaraan internasional, bukan internasional sih, kayak dibiayain oleh negara. Sebelumnya waktu ini Jawa Barat buat kita tryout di PON. Nah sekarang dibiayain oleh negara dan mewakili saya sendiri. Indonesia gitu ya? Saya sendiri. Deg-degan nggak itu? Deg-degan banget sih.
Karena saya sendiri perempuan satu yang sendiri perempuan? berangkatin. Iya. Oh, Kalau cowok ada 3 orang kan. Saya sendiri karena kayak udahlah main aja gitu, tapi tetap kan memberikan yang terbaik buat Iya. Indonesia. Karena beban juga ya apa dipercaya Bener. satu-satunya perempuan dipercaya sama Ya. negara gitu. Tahun 2024. 24. Ya di Cina. Nggak tahu ternyata saya juara di single gitu. Single stroke. Ya, single stroke juara 1, terus sama double mix strokes juara 2. Double mix stroke. Ya. Lawan paling berat siapa? Sebenarnya kalau paling berat untuk di woodball itu Thailand, tapi kebetulan waktu World Cup kemarin Thailand nggak berangkat. Tadi yang terberat tuh Hong Kong sama Taiwan. Oh, Taiwan emang negara asalnya lah ya? Ya, Taiwan memang negara asal. Nah, ada batasan umur nggak sih kalau woodball itu sekarang? Untuk saat ini nggak ada sih batasan umur internasional, belum ada sih. Nggak ada ya? Belum ada? Kelas veteran ada, senior, junior ada. Tapi kalau untuk main di kelas senior itu nggak ada batasan sih. Sampai yang tua pun masih bisa main. Oh, berarti saya masih bisa main. Masih, selama bisa bersaing. Bisa bersaing. Oke. betul. Mungkin ada yang pesan-pesan kepada teman-teman sobat PR nih kalau mau main woodball, dimulainya apa dulu nih? Sebenarnya kalau woodball itu yang dibawa sebenarnya niat dulu sih. Niat. Karena kita latihannya panas-panasan sih. Harus siap untuk hitam, Iya. capek, lelah, pokoknya itu karena kita menguras tenaga sih gitu. Terus kalau untuk mau mencoba, kayaknya sekarang adanya di UPI. Oh iya Ya, tadi di UPI. Untuk Nah kalau saya pun pertama kali datang juga nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri karena alat kan kayak udah disediain ini dicoba. Iya. Nanti kalau misalnya udah suka mau ikut berprestasi beli alat. Karena saya pun ini alat saya dari 2015 sampai sekarang masih saya pakai. Awetnya? Iya, Satu tergantung pemakaian yang make. Oh. Ya ini udah hampir 10 tahun ini masih saya pakai. Dari 2016 dah saya kayak beli. Ini sampai sekarang masih bisa. Target ke depan apa nih paling dekat? Kalau target untuk SEA Games ini sih saya target emas sih. Desember ya? Iya, Desember ini. Mungkin ada pesan-pesan nih Mbak Siti bagi pemula yang baru mau main woodball. Terus apakah mau jadi atau enggak? Yang penting nyoba dulu atau gimana? Pesan-pesannya buat yang mau memulai olahraga woodball itu sih lebih kayak senengin dulu olahraganya, terus lakukan dengan hati karena kalau ingin berprestasi salah satu cabang olahraga adalah di woodball karena kita di cabang woodball ini sekarang ini lagi benar-benar lagi didukung oleh PB Pengurus Besar Indonesia, apalagi kita sekarang udah ada di SEA Games, jadi peluang untuk berprestasinya itu lebih besar sih.